Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari Sabtu 10 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Titus pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Titus pasal yang kedua ini perenungan kita diambil dari ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan kembali untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penari topeng selalu menggunakan topeng ketika mempertunjukkan tariannya. Penonton tidak dapat melihat ekspresi wajah mereka selain yang terukir pada topeng yang dia gunakan. Mereka memang sengaja tidak memperlihatkan wajah karena topeng sudah menjadi ciri khusus dalam tarian topeng itu. Tanpa disadari, kita sebagai orang percaya pun sering mengenakan topeng untuk menyembunyikan hidup kita yang sebenarnya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah nyata. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia dan kini Ia mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, segala keinginan dunia yang jahat seperti hawa nafsu, ketamakan, dan apapun itu menguasai diri manusia sehingga membuat kita jauh dari Tuhan Allah. Sekarang selagi kita masih ada di dunia ini, kita mau hidup bijaksana. Kita mau hidup adil dan beribadah dengan setia sambil terus menantikan hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Dalam ayat yang ke-12b sampai 13 menjelaskan demikian. Paulus menyampaikan kepada Titus dan tentunya kepada kita semua yang membaca surat Titus ini. Dan kita semua bisa mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena, tetapi untuk menjadi milik Tuhan, umat milik Tuhan yang menjaga hidup dalam kekudusan, yang selalu berbuat baik. Ayat yang ke-14 mengajarkan demikian. Maka kita bukan cuma memakai topeng atau berpura-pura baik, tetapi menjalani hidup dengan penuh kewibawaan di depan banyak orang. Nyatanya topeng kerohanian belum sepenuhnya ditinggalkan oleh orang percaya zaman sekarang ini. Ada yang tampak baik di luar,
rajin beribadah, bersekutu, bahkan tekun mengerjakan pelayanan. Namun ketika ia berkata di tengah pergaulan orang-orang yang tidak beriman, ia berubah 180 derajat. Ia tidak lagi mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya. Seakan-akan di dalam gereja itu mengenakan topeng pengikut Kristus, lalu di luar gereja ia melepaskannya dan bersikap sesuka hatinya. Kasih karunia dari Tuhan Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan umatnya dari tuntutan dosa. Sehingga kita dibebaskan, dimerdekakan, dan memiliki kehidupan untuk menyenangkan hatinya. Karena itu mari kita semua hidup sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Juga saling menasehati sesama saudara seiman agar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita semua. Ya. Bila kita masih mengenakan topeng, lepaskanlah itu, bertobatlah, dan berbaliklah kepada Tuhan sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati kita memuliakan Tuhan, maka yang keluar pancaran wajah maupun yang kita lakukan adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di dalam firman-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang ada pada hati kami yang ingin memuliakan Tuhan, demikian pula yang keluar dalam tutur kata, sikap hidup kami mencerminkan apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kami. Baik di gereja maupun di luar gereja, kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, bahwa kami sebagai umat Allah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.